Kayak geng kakak ini banyak yang ngajakin fight nih ya sebenarnya geng kakak-kakak ini. Ya. Kalau lawannya nggak bisa kickboxing, diajakinnya kickboxing. Kalau lawannya nggak bisa boxing, diajakinnya boxing. Janganlah lu tiba-tiba ditandingin sama orang 50 kali sih mah. Gue sih milih mundur ya harusnya. Cuman bener nggak nih pertanyaannya? Itu berarti kalau Putra Abdullah lawan Andrea gas aja dia berapa 5 boleh. Power versus speed, nggak make sense dong. Ini ilmu fisika aja nih di luar ilmu fighting ya. Power tuh tenaga tuh sama dengan kecepatan dikali massa. Karena mereka itu adalah konten kreator bukan fighter kan. Kalau gue sih akan sedih sih, maksudnya anjing gue orang Indonesia, ini orang Indonesia malah dukung Malaysia gitu. Kalau nggak suka juga udah, apa? Ya kan anjing. Gue ngerasa nggak sehebat itu gitu loh. Alright semuanya, hello everyone, kembali lagi di konten Cartel Combat yang berikutnya. Ya, masih sama di konten kali ini kita masih akan membahas Beyond Combat Showbiz Volume 4 karena itu ya menjadi salah satu event yang topik terdekat topik utama terdekat untuk bulan ini. Yoi. Ya, yang paling dekat dan paling hangat dan lagi gencar-gencarnya juga nih di seluruh sosial media. Ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas match di antara Kakak Ungke ya melawan Putra Abdullah. Yoi. Ya, Indonesia Malaysia masih. Indonesia versus Malaysia. Indonesia melawan Malaysia. Ya. Ini menurut gua adalah fight card yang lumayan paling hangat ya. Menjadi pembicaraan seluruh netizen, seluruh warganet di Indonesia dan juga Malaysia pastinya. Karena unik ya, uniknya adalah terlalu banyak pro and kontra tentang pertandingan ini karena Kakak Ungke sendiri. Karena Kakak Ungke yang seperti kita tahu, dia tuh sebelumnya udah diincar banget sama temannya Paris ya kan, sama anak-anaknya Paris Fernandes yaitu Yahya Garcia. Ya jadi Yahya Garcia tuh gencar banget nantangin Kakak Ungke nih buat ayo lawan saya, tapi Kakak Ungke menolak dan juga mencoba untuk menghindar lah ya. Kayak geng kakak ini banyak yang ngajakin fight nih ya sebenarnya geng kakak ini ya. Dan Kakak Ungke pun yang makin bikin panas netizen itu Kakak Ungke ngajakin si Yahya Garcia ini main di rules kickboxing. Oh. Ya kan? Nah, jadi kalau lawannya susah, kalau lawannya nggak bisa kickboxing diajakinnya kickboxing, kalau lawannya nggak bisa boxing diajakinnya boxing. Kalau itu gua nggak tahu. Nah, mungkin kan? Kalau itu gua nggak tahu. Kan? Jujur aja. Ya kan itu yang pasti untuk menentukan dia untuk melawan siapa kan ya salah satunya ya diri dia sendiri. Betul. Ya kan? Ya. Nggak salah sama sekali nggak salah. Semua fighter ketika mereka fight pasti mereka pengennya menang. Kalau lu punya kemampuan untuk memilih, ya lu harus ambil itu. Benar. Kemampuan untuk memilih itu nggak semua fighter punya kemampuan untuk memilih. Dan terlepas mau lihat follower atau enggak ya sebenarnya sah-sah aja juga kalau POV gua ya. Justru kuncinya di followers. Kalau lu nggak punya followers, siapa yang menonton lu tanding, bro? Nah, itu sih menurut gua ya kita bukan bela Kakak Ungke ya, tapi that's the fact gitu loh. Itu faktanya. Begitu, iya. Itu faktanya. Jadi dia bisa punya kemampuan untuk menjual tiket, itu yang paling utama. Benar, karena percuma tiket, kalau ngikutin emosi atau ego doang. Oke sini gua lawan dia tapi ternyata fightnya nggak menjual. Ya ngapain? Mending lu berantem di pasar. Bener. Iya. Itu bener gitu. Iyalah. Itu bener banget. Dan ya kali ini kita akan membahas pertandingan antara Kakak Ungke versus Putra Abdullah. Ini mungkin sedikit fakta ya, maksudnya yang mungkin introduction yang bisa kita berikan dulu sebelum kita membahas fight mereka berdua. Dan Kakak Ungke akhirnya di call out oleh si Putra Abdullah ini dari Malaysia. Yoi. Nah, yang bikin kontroversial apa? Si Kakak Ungke ngajakin si Putra Abdullah ini main di boxing. Padahal katanya dua-duanya atlet Muay Thai ya. Iya, sementara Kakak Ungke ini dulunya tuh atlet Muay Thai. Oh. Dan Putra Abdullah ini sebenarnya atlet Muay Thai. Jadi netizen tuh pada ngomong,
Kenapa di Muay nggak Thai main Muay Thai aja? aja? Kenapa Kakak Ungke malah ngajakin ke boxing? Bener. Ya, lalu dijawablah, dijelaskan lah Kakak Ungke. Kenapa tuh? Kakak Ungke kan memang belakangan beberapa tahun ke belakang nih lagi latihan boxing dia. Betul. Ya, dia lagi latihan boxing dan lagi fokus di boxing. Ya kan, jadi buat dia pindah cabur akan perlu penyesuaian lagi. Sementara Beyond Combat tuh udah deket banget gitu loh. Oke. Jadi ya make sense juga. Bisa aja tapi Bisa, kan iya. bisa aja. Make sense alasannya. juga dong. Iya. Make sense tapi Iya, make sense dan gak bisa disangkal loh itu. Itu benar loh. Bisa sebetulnya. Gimana coba? Hah? Seorang Andika Mamesa mau menyangkalnya gimana? Ya kalau lu emang jagonya di Muay Thai lu harus siap kapanpun. Lah kan dia bilang dia lagi jagonya di boxing. Gue misalnya lagi jago di boxing nih, tapi kayak gue misalnya pede nih, gue tanding MMA, gue jago. Kalau tiba-tiba ada yang nantangin MMA, ya gue mesti tandingnya di MMA dong. Iya. Ya tapi itu kan makanya, maksudnya keputusan bebas aja, apalagi ini sports entertainment kan. Oke. Nggak penting lah lu jago di mana ya kan. Asal yang nonton banyak, udah itu aja yang paling utama. Benar. Oke, intinya akhirnya fight mereka berdua terjadi, dua-duanya udah sama-sama sign kontrak bermain di Beyond Combat Showbiz Volume 4 dengan rules tinju. Tinju. Iya, nah yang mana menurut gue ini sangat menarik. Akhirnya Kakak Ungke mendapatkan lawan yang bisa dibilang kalau di atas kertas keras, cukup keras untuk Kakak Ungke. Ya, kenapa? Karena seperti yang kita tahu Kakak Ungke sebelumnya melawan Andi Cobra yang mana itu bukan atlet combat sports. Dari namanya udah Cobra nih berat sih. Kayaknya lebih ke atlet apa nih Cobra. Lalu berikutnya dia lawan Gulba Zombie Man. Ya meskipun Gulba udah beberapa kali tanding, udah sempat bertanding profesional juga. Iya. Jadi ya, Sansa. Tapi kita lihat mungkin, shout out Gulba ya, gue kenal juga iya, ya. Maksudnya, tapi memang harus kita akui terlihat sekali perbedaan skill yang cukup jauh ya waktu pertandingan mereka berdua ya. Nggak terlalu sih kalau gue melihatnya bahkan. Gue sih ngeliat lumayan sih. Karena apa? Gue ngeliatnya tuh bukan skillnya, sorry deh gue ralat ya, bukan skill yang jauh, tapi persiapannya yang betul, itu benar. Persiapannya yang bener-bener jauh banget. Kayak Ungke tuh, waktu gue nonton langsung, kebetulan kita nonton bareng juga kan, gue ngeliat Ungke tuh siap banget. Kayak dia udah tahu dia mau ngapain gitu di atas ring gitu. Kalau si Gulba nih ya udah, ya waktunya gue fight. Gulba mirip Yunus lah ya. Ya gua tabrak aja udah gitu. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak bisa lanjut ronde kan. Ronde berikutnya tuh setelah kena pukul di perut. Dan gua sempet nanya, katanya abis makan pedes gitu. Nah ya itu kembali lagi kan kesiapan. Ya lu udah tahu lu mau tanding, ya lu harus tahu apa yang lu boleh makan dan lu nggak boleh makan. Makan pedes lah. Jadi orang netizen yang nggak peduli, intinya lu nggak bisa lanjut ronde ya lu kalah udah lu. Lu berarti segitu doang kemampuan kan gitu. Nggak bisa tuh ada penjelasan, wah gua habis makan pedes. Iya, siapa yang peduli? Orang nggak peduli gitu. Gua bayar tiket nggak peduli lu makan pedes. Ya, sama kayak gua kemarin, gua jatuh di pukul ronde 1. Meskipun satu sisi sebenarnya gua punya perspektif sendiri kenapa gua jatuh. Iya. Tapi kan yang orang lihat gua jatuh, ya udahlah gua jatuh. Selesai kan? Terima aja udah gitu. Bebas. Jadi ya udah gitu lah ya. Oke. Kenapa tadi gue bilang ini akan menjadi salah satu lawan terberatnya si Ungke? Seperti di face off-nya yang baru naik hari ini pas kita syuting. Ya. Di situ disebutkan Putra Bulani rekor bertandingnya dia udah 50 bouts. Itu sangar sih, 50 bouts sangar gila. 50 bouts ya untuk diadu bersama kakak Ungke yang di profesionalnya itu baru bertandingnya profesional dan exhibitionnya baru 2 match gitu. Oke. Ya mungkin dia sebelumnya di amatir Muay Thai kita nggak tahu udah berapa banyak ya, tapi ya yang kita tahu mungkin juga masih muda banget. Jadi kita tahu lah, bisa kita hitung lah berapa kali dia bertanding gitu. Masih terhitung lah ibaratnya. Dan diadu dengan orang 50 bouts yang katanya juga world champion Muay Thai juga. Ya, jujur gua nggak tahu ya. Nggak usah ya. Jangan lu percaya sih kalau itu mah jangan dipercaya. Karena sebelumnya juga ada siapa? Itu berlebihan sih semuanya. Kalau udah sampai sana sih mau udah berlebihan ya. Cuman ya tetap kayak maksud gua kalau lu udah bertanding 50 kali ya,
Itu sangat gila sih. Itu udah Jujur different game lah ya. different banget. Itu tuh berarti kalau lu bagi aja 15 ya. Lu berarti dalam setahun aja tuh misalnya lu berkarir 12 deh. 10 tahun deh misalnya lu berkarir 10 tahun, berarti lu setahun aja lu bisa bertanding berapa kali tuh? 50 bagi 10 ya 120. iya 5 kali lu dalam setahun bertanding 5 kalinya, berarti lu 2 bulan sekali bertanding. Itu sangat gila sih 2 bulan sekali bertanding ya. Itu berarti udah keseharian lu bertanding, berarti lu latihan terus tanding terus nggak ada istirahat, bertanding lagi terus. Itu gila sih. Itu gila banget, makanya menurut Dan gue diadu sih dengan kakak Ungke. Kakak Ungke yang baru nih bertanding nih. Oke. Cuman berlebihan sih semuanya menurut gua. Oke, lanjut ke topik pembicaraan kita. Gimana nih pendapat lu tentang match up antara kakak Ungke sama Putra Abdul? Ya kalau lu dilawanin dengan orang yang betulan udah pernah bertanding 50 kali sih mah sangar sih ya. Kayak maksudnya janganlah lu tiba-tiba ditandingin sama orang 50 kali sih mah. Gue sih milih mundur ya harusnya. Cuman bener nggak nih pertanyaannya? Bener nggak dia pernah bertanding 50 kali? Itu yang jadi pertanyaan tuh. Ya harusnya sih bener lah ya. Nah kita nggak tahu nih. Dan kita juga nggak tahu itu dihitung 50-nya tuh dari Betul. semua cabur kah? Betul. Ya kan? Atau Pun dari dari segala semua- event kah? Gitu. Even dari semua cabur pun tetap sangar lu bisa bertanding 50 kali di mana lu 2 bulan sekali bertanding. Itu menurut gua dan dia juga masih muda loh. masih muda. Apa kayaknya ini agak berlebihan sih. Ya mungkin rekor amatir dari zaman dia muda dulu bisa gitu kan. Bisa jadi misalnya dia tanding taekwondo atau tanding Ya, di apa kampungnya gitu Iya. kan, dia lagi ada anjing nih selek antar kampung, dia tanding juga dimasukin. Kita nggak tahu nih. Makanya menurut gua 50 nih apakah berlebihan apa enggak nih? Gua ngerasanya agak berlebihan. Jujur aja sih. gua kepala 3, umur gua kepala 3, gua rekor bertanding gua 3 kali, seumur hidup. Itu dia makanya beda 10 tahun sekali udah. Iya, kalau di kita kan ngomong matematika ya kan, hitung-hitungannya matematika nih buat memprediksi bagaimana pertarungannya berjalan. Cuman ya itu kalau untuk dia bisa bertanding 50 kali agak kayaknya agak berlebihan nih. Karena gua ngecek nih di YouTube ya. Siapa namanya tadi? Putra Abdullah. Putra Abdullah ini kan gue juga mempelajari kan, kayaknya nggak pertandingan ini nggak sampai 50 tuh. Maksudnya dari gaya berantemnya dia nggak punya fluidity, nggak punya kayak orang seakan-akan bertarung 50 kali, dia nggak di tahap itu. Berarti satu sisi gua ambil kesimpulan kalau dia nih terlalu terlalu dilebih-lebihkan gitu. Terlalu dilebih-lebihkan, ada unsur ke sana. Alright. Jadi menurut lu kualitas kedua fighter ini secara keseluruhan gimana? Cuman tetap pun kalau seandainya dibandingkan pun ini Putra Abdullah nih punya pengalaman yang di atas dari kakak Ungke. Oke. Itu yang gua ngerasa jadi advantage atau keunggulan dari si Putra Abdullah ini. Dia juga gaya bertarungnya cukup tenang ya, kayak walaupun dia masih banyak sekali bolong-bolong dari bertanding, tapi bolong-bolongnya ini tetap kayaknya secara kemampuan, secara kapabilitas melebihi kakak Ungke. Oke. Jadi gua sih melihat ya lebih besar, dan dukungan orang Indonesia kayaknya lebih banyak ke Putra Abdullah. Nah, malah. itu fakta Iya. yang cukup menarik ya. Iya. Dan mungkin karena Kayak geng kakak nih banyak hatersnya nih. Geng kakak-kakak ini. I don't know ya, tapi seimbang Timur, sih kalau iya. gua melihat fansnya pun juga banyak. Fansnya juga banyak, betul. Iya, fansnya juga banyak. Betul. Dan ya itu salah satu selling point yang bagus juga untuk sebuah fight scene yang untuk dijual ke market. Betul, Iya itu dong. dia. Maksudnya hate dan love tuh tipis lah. Ya kayak Iya kan? Paul sama Tyson kan hatersnya Paul banyak banget. Banyak, itu yang dia cari justru. Iya. Makanya dia ngoleksi haters tuh juga nggak salah sebagai Benar. entertainer ya di industri sports entertainer ini. Nah, kalau misalkan berkaca lagi kembali ke fightnya mereka berdua ya, apakah pertandingan mereka berdua ini memiliki potensi yang akan lebih mendapatkan Seru. spotlight Iya. lebih besar daripada fight card lainnya atau gimana? Gue ngerasa ini kayaknya justru yang bakal jadi main
spotlight utama tuh justru mereka. Mereka berdua. Mereka berdua ini kayaknya paling seru justru sebetulnya. Dan gue pribadi paling menunggu justru mereka berdua. Oke. Yang bakal gue tunggu-tunggu nih kakak Ungke ini. Itu gue setuju sih. Kalau itu gue setuju sih. Gue juga ya pengen nonton tuh pertandingan mereka berdua sih. Betul. Karena kayak gimana ya? Lu orang Indonesia malah dukung Malaysia. Banyak tuh di Indonesia yang lebih mendukung Malaysia di sini. Itu kan sesuatu yang secara storytelling, secara cerita jauh lebih ngejual. Tapi itu kayak udah personal banget sih tapi. Justru itu, semakin personal sebuah fight tuh semakin kita engage ke dalamnya. Itu gue ngeliatnya karena ya netizen di Indo mungkin hatersnya yang nggak suka sama geng kakak-kakak ini. Iya. Akhirnya memilih untuk mendukung si Putra Malaysia, Abdullah. betul. Dan lebih ganteng sih emang, ganteng asli si Putra Abdullah ini. Ganteng ya? Tampan nih, bre-bre tampan. Sama lu kan sudah mana? Ya, yang penting lebih jago aja, lebih jago berkelahi. Itu. Berarti kalau Putra Abdullah lawan Andi gas aja biar 5 boleh. Mau rules apa ya terserah. Iya, jambak juga boleh, jambak gigit mah, colok mata juga boleh. Oke, berarti masih jagoan Andika Mamesa lah ya. Ya bisa diadu aja bukan ini. Gue nggak banyak bacot ya, yang penting berkelahi aja. Oke, nah lu kan pasti udah nonton dong beberapa pertandingan kakak Ungke juga ya. Iya betul. Nah, gimana yang lu lihat gaya bertarungnya kakak Ungke dibandingin sama Putra Abdullah? Inilah yang menjadi permasalahan nih sebenarnya geng kakak ini. Karena fokus ke konten nih mereka orang-orang yang cepat puas, tau gak lu? Pada dasarnya tuh kita kan perlu belajar tuh dengan kerendahan hati. Maksud gue lebih bagaimana ya? Kayak kita masih belajar semua ini, masih banyak hal-hal yang perlu kita dengar tuh dengan kerendahan hati gitu, dengan lu butuh buat belajar teknik ya. Lu masih belajar di sini, itu yang paling utama tuh. Kayak kalau lu ngerasa udah hebat, udah kayak gue paham nih, kayak gue keren di konten begini-begini kan, ya berarti lu nggak ada tujuan niat berkarir di situ. Emang lu tujuannya cuma untuk konten, cuma untuk ini, kayak untuk berkembang agak sulit. Tapi emang lu ngeliatnya begitu, mereka merasa udah puas atau mereka merasa udah jago? Kayaknya gue nggak ngeliat mereka pernah ngomong kayak gitu. Nggak, iya memang nggak secara ini ya. Makanya kan gue kan ngeliatnya kan gini ya, kayak maksudnya gue dengar dari Rudy yang kasus kemarin misalnya si KKJ lawan Randy gitu ya. Iya. Maksud gue, tapi kan itu KKJ. Iya, makanya nggak bisa menyamaratakan semua kakak-kakak ini dong. Betul. Cuman kan makanya kan yang gue pertanyakan konteks utamanya adalah tujuan utama lu untuk berkarya di industri fighting ini apa? Why-nya? Why? Kenapa lu mau fight nih? Oke. Apakah lu tujuan utamanya untuk menjadi artis kah? Apakah tujuan utamanya emang gue nih pengen nih punya karir untuk menjadi juara dunia? Atau enggak, gue tuh pengen. Makanya tujuannya apa nih? Kayak gitu. Kalau kayak misalnya kita ngeliat Chris John gitu, dia mah justru nggak punya kemampuan untuk menjadi seorang konten kreator kan? Iya kan? Cuman dia fight-nya memang bagus banget di atas manusia lain gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan bagi para geng kakak ini kan. Lu mau jadi fighter untuk konten kreator kayaknya sih lebih ke sana nih daripada kayak untuk lu punya box rank atau juara dunia atau itu kayaknya nggak ke sana mereka. Jadi ya udah beda goal lah ya. Beda goals. Jadi kita fokus ke yaudah mereka sebagai konten kreator. Ya kan gue makanya mempertanyakan ini. Maksudnya secara statistik, secara data nih kesini arahnya nih. Apakah ya kan kita bisa lihat aja nanti mana buktinya. Apakah lu emang pengen target ke menjadi juara dunia sebagai fighter juara dunia kah? Apa lu fokus ke content creating aja nih? Kita bisa lihat di situ. Apa keunggulan teknis masing-masing fighter ya di antara kakak Ungke sama Putra Abdullah ini yang akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan mereka berdua? Tadi gue nonton tuh katanya mereka berdua pas mereka face off di channelnya Celos kan mereka membicarakan katanya power versus speed gitu yang menurut gue
nggak make sense dong. Kayak maksudnya lu ini ilmu fisika aja nih di luar ilmu fighting ya. Power tuh tenaga tuh sama dengan kecepatan dikali massa. Lu harus pemahaman gimana ya? Barulah terciptalah power. Iya, maksud gue gitu kan. Kayak kalau lu mau punya pukulan kuat, ya lu harus punya speed, maksud gue gitu. Dan dasarnya adalah teknik. Dari kedua ini, intinya sih siapa yang punya teknik dasar dan pemahaman terhadap olahraga tinju ini yang lebih dalam, dia yang menang. Sesimpel itu sih. Kayak gue ngelihat kayak si yang udah 50 kali tanding mungkin dia punya pengalaman yang lebih banyak ya. Cuman jujur pas gue nonton fight-nya di YouTube, dia sendiri juga pemahaman dia terhadap, dia kan lebih tinggi tuh, dia nggak bisa menggunakan jarak dengan sangat baik gitu-gitu, masih banyak bolong-bolongnya juga. Makanya pertandingan ini sih mas, siapa yang lebih tough aja sih, siapa yang lebih strong aja yang bakal menang, udah sesimpel itu sih. Tapi kembali lagi ke 50 rekor dia yang udah 50 bertanding ya. Itu sih. James Moko Ginta aja pelatih gua. Itu dia. Ya, dia dengan umur yang sama kayak gua, kepala Itu. 3 Belum nyampe kan? Enggak, udah. Dia udah 60 lebih. Oke. 60 lebih. Tapi si Putra Abdul ini jauh lebih muda. Betul. Bisa kita bilang 10 tahun lebih muda. Dan 10 tahun itu Jangka waktu yang panjang. Panjang loh. Panjang untuk banget. seorang fighter ya. Jauh. Dan James bisa sampai segitu pun, kalau dengar ceritanya dia, dulu dia di Thailand tuh sebulan aja bisa 2 kali main. Bener. Iya. Itu dia. Lu kayaknya dengan, apalagi sorry itu saya wajah ganteng kayak begitu, kayaknya enggak sih, kayak buat lo bertanding 50 kayaknya. Biasanya 50 tanding tuh udah ada minimal 16 jahitan di wajah tuh minimal. Agak Kayak James lah ya, mukanya udah tebel ya. Benar, ini pasti nih ya, ini tuh udah naik nih sampai pojok nih. Pasti dia tuh 50 kali tanding ya. Apalagi Muay Thai pasti sobek-sobek mukanya. 16 jahitan tuh sedikit, biasanya udah 24 jahitan gitu-gitu ya. Gue sih nggak ngelihat itu di wajahnya ya. Jadi agak dilebih-lebihkan sih bisa-bisa gue. Nah, dari perspektif lu, kayak tadi kita udah bahas banyak banget netizen Indo yang mendukung Malaysia ketimbang geng kakak Indonesia ya, which is Kakak Ungke itu sendiri ya. Apa tantangan mental terbesar buat Kakak Ungke menghadapi fighter dengan ya udah mendapat dukungan dari orang Indonesia sendiri gitu loh, which is dia sendiri orang Indonesia tapi malah mendukung Malaysia. Kira-kira tantangan mental terbesarnya tuh gimana buat si Kakak Kalau Ungke gue sih menghadapinya? Gue nggak tahu sifat dasarnya geng kakak ini ya, apakah seberpengaruh itu kata-kata netizen untuk mereka gitu, gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue sebagai fighter gak gitu penting kata-kata netizen, lebih penting itu kata-kata pelatih, kata-kata training partner, itu jauh lebih penting gitu loh. Nah, si geng kakak ini bisa, gue nggak tahu orang-orangnya seberapa, jangan-jangan mereka sebagai konten kreator kan seberpengaruh itu kata-kata netizen kan. Lebih penting kata-kata netizen daripada kata-kata pelatih. Mungkin aja kita nggak tahu sifatnya dia kan. Jadi menurut gua nggak penting lah kata-kata netizen. Apalagi lu bakal tanding ya, lu bakal fight aja. Tapi menurut lu akan mempengaruhi pertandingannya si Ungke nggak? Nah, gue nggak tahu sifatnya si Kakak Ungke ini, geng-gengnya kan, gue nggak tahu. Ya, Coach Vicky gimana kata-kata Coach Vicky ini? Ya kita mungkin maksudnya tuh kayak melihat dari kacamata dasar aja lah ya, maksudnya. Iya. Karena mereka itu adalah konten kreator, bukan fighter kan. Kalau gue sih akan sedih sih, maksudnya anjing gue orang Indonesia, ini orang Indonesia malah dukung Malaysia gitu. Kayak gue dimusuhin sama negara gue sendiri. Kalau gue sudut pandang gue, kalau seandainya itu bakal jadi pemicu gue sebagai untuk menang. Kalau gue ya, kalau gue di posisi Kakak Ungke, gue paling pengen menang karena kayak ini lagi momentum utama nih, gue lagi dihujat sama bangsa gue sendiri. Ajang pembuktian kan? Iya, itu yang dan ajang pembuktian itu harusnya automatically akan mempengaruhi performance lu karena lu merasa punya lebih beban ketimbang lawan lu. Nah, itu makanya itu kan tergantung sebagai fighter yang menyiapkan diri dengan sudut pandangnya dia sendiri. Dia punya sudut pandang yang bagaimana nih, arah sudut pandangnya, apakah itu sebagai beban ataukah sebagai pemicu gitu. Nah, makanya gue bilang
peran pelatih dan geng yang ada di sekitarnya itu punya peran penting buat meng-create sudut pandangnya dia itu. Kayak gitu. Nah, ini bagaimana nih geng kakak nih? Geng kakak gimana? Kakak mana nih? Apa Timur keras, bener nggak keras di timur nih anjing? Nah, itu ada pembuktian. Kita justru pengen lihat ya, bener-bener menunggu banget sih. Gue bener-bener nungguin banget sih hasil fight yang mereka berdua ini. Ini bakalan jadi target utama gue buat gue nonton di acaranya Beyond Combat Showbiz Volume 4 tuh ya ini. Betul. Nah, ekspektasi lo terhadap pertandingan ini kira-kira gimana? Akan berlangsung ketat kah? Atau salah satu faktor akan ada yang mendominasi kah? Atau gimana? Karena semua mata udah banyak tertuju ke fight ini ya, gua harap ini jadi fight yang seru lah. Seru tuh ya sebatas lu bisa menghibur dua-duanya, ngasih yang terbaik gitu. Jangan below expectation, jangan tiba-tiba satu nggak habis napas atau gimana. Pokoknya bunuh-bunuhan lah, cari mentoknya biar penontonnya juga seru. Karena apa yang diharapin kalau dari teknik dari ini kayaknya kurang lah. Kayak maksudnya siapa yang lebih pengen menang aja nih, kasih tunjuk nih dua-duanya nih. Tapi siapa yang lebih pengen menang? Sorry ya, kalau gue sih gue nggak setuju sih kalau harus memberikan tontonan bunuh-bunuhan panjang gitu ketat. Gue sebagai fighter ya, dan ini yang diajarin nama pelatih gue juga. Ketika gue naik ring, kalau bisa selesai secepatnya gitu. Tujuan lu ngebunuh kan supaya kelar cepet. Iya, jadi bunuh gue akan lebih setuju kayak semakin cepat selesai semakin baik gitu. Ini POV dari seorang fighter ya. Tapi kalau POV penonton kan pengennya lihat wah baku cabut rame gitu, baku pukul rame kan ya. Ya. Gue selalu bilang juga ketika lu fight itu tujuannya beda-beda. Kayak ketika lu fight amatir, tujuan lu cari poin sebanyak-banyaknya. Lu harus cari poin. Lu knockout itu ya nomor sekian lah. Kalau seandainya lu emang dapat knockout ya udah. Tapi kan tujuan lu menang, cari poin sebanyak-banyaknya. Itu makanya tergantung nih fightnya. Nah kalau gue sebagai penonton ya, terus yang ya kebetulan gue nggak bayar, dapet tiket gratis kan. Jadi ya gue cuman minimal gue udah datang ke sana nih, tujuannya ya wah artis ketemu artis bisa kali ini tampol-tampolan. Karena gue nggak berharap mereka punya knockout power atau enggak teknik nge-knockout yang bagus gitu. Kecuali Malay ya, kayaknya Malay udah punya nih sedikit lah. Kalau dengar cerita yang dia punya fight 50 kali, harusnya udah tumbuh itu sifat knockout tuh udah paham lah di atas ring, udah tidur di atas ring istilahnya kalau udah 50 kali fight ya. Cuman gak tahu bener kagak kan. Ya gitu, jadi intinya sih gue sebagai ya gue cuma pengen dihibur sih. Tujuan gue ya pas nonton, kalau lu berdua main bagus ya udah gue happy, udah gitu kan. Simple. Nah, ini kan pertandingan Indonesia versus Malaysia. Kakak Ungki Indonesia, si Putra Abdullah dari Malaysia. Nah, dari pertandingan internasional ini, menurut lu ini bisa nggak sih menjadi langkah besar untuk mereka berdua supaya lebih dikenal di kalangan internasional? Tahap itu nggak nyampe sih, gue ngerasa nggak nyampe ke sana ya. Kayak mereka tuh cuman ya malam itu aja buat menghibur aja sih. Kayak malam itu mereka tanding, kita semua terhibur, besok hari biasa aja udah lupa lah. Hari besok nih, gue ngerasa belum di tahap legacy sampai sana ya. Kayak gitu, jadi ya udah kayak hari-hari biasa aja. Yang satu jadi konten kreator, lanjut juga kehidupan aja, udah lu lanjut bikin konten terus. Ya udah pertandingan siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Yang penting malam itu mereka berdua bisa menghibur, udah sesimpel itu. Nah, sekarang prediksi pemenang di antara Kakak Ungki versus Putra Abdullah. Dan kenapa? Gue sih ngerasa kayaknya Putra Abdullah ya, tapi nggak sampai TKO atau KO mungkin itu bisa terjadi, tapi kayaknya by point dan agak boring kayaknya fightnya. Sebelumnya lu bilang Malaysia akan susah untuk menang poin di Indonesia. Kayaknya ya, gue ngerasanya kayaknya si Putra Abdullah nih menang poin dengan jarak yang agak jauh ya, sampai mutlak berarti. Mutlak, keputusannya terlalu mutlak, jadi Putra Abdullah menang gitu.
Oke. Jadi by point. By point atau menang KO juga bisa gua rasa di ronde-ronde yang menuju akhir gitu. Oke. Karena kalau secara nafas mereka berdua bagus kalau gua rasa secara nafas ya itu, dan itu sangat mempengaruhi nafas gitu. Tapi pukulan KO gua rasa mereka belum punya tuh pukulan KO. Killing punch belum ada. Kemungkinan Putra Abdullah yang menang pakai killing punch mungkin juga di ronde 3. Kan katanya ronde 4 ronde kalau nggak salah mereka tanding ya. Putra Abdullah di ronde 3 atau ronde 4 TKO lah. Ah lu gini mah gara-gara lu juga salah satu hatersnya geng kakak. Enggak juga. Kakak. Sorry bro, kakak aja mah. Kakak aja follow gimana? Aman mah kakak aja mah. Gua cuman kakak Ungke belum kenal kan. Gua nggak tahu kan ya. Gua sebagai penonton aja mah sekarang. Enggak ya guys, tadi bercanda ya. Iya. Kalau nggak suka juga udah, emang apa? Jangan anjing. Emang apa? Ya udah. Ya mungkin kali ini gue punya pendapat akhirnya dari setelah beberapa konten ya gue ada pendapat yang berbeda sama M. Kali ini ya bukan karena gue harus mendukung Indonesia juga ya, gue mencoba untuk menjadi kayak M sih, lebih kayak lebih kacamata menilainya tuh lebih general ya, maksudnya tidak berdasarkan negara mereka berasal, gue dari mana. Statistik aja lah. Iya. Tapi dari sini gue harus memprediksi Kakak Ungke. Kenapa? Gue punya alasan. Gimana tuh? Jadi gue kan lumayan tertarik nih dengan fight-fightnya mereka berdua nih, ya kan. Terus gue iseng lah, gue research, gue nonton YouTube tentang fightnya si Putra Abdullah. Iya. Dan memang terbukti men kata-kata Kakak Ungke. Kan Kakak Ungke waktu press conference ngomong tuh, saya setelah lihat fightnya dia, saya merasa ya tidak ada yang spesial dari Emang, dia. gue setuju. Nah, dan gue melihat si Putra Abdullah ini main tinju, kan kebetulan mereka akan bertanding tinju. Bro, biasa aja. Biasa bro, aja. meskipun gue juga belum jago ya, tapi kan gue sering lihat orang nilai lah ya. Ya, gue tahu teknik dan gue tahu gue tahu gimana menilai indah gitu loh, dan bagus, gue bisa paham. Bisa menilai. Ya, gue ngerasa nggak sehebat itu gitu loh, maksudnya itu dia. nggak yang karena awalnya gue punya mindset sama kayak lu wah saya kayaknya Ungke nggak, maksudnya maksudnya gue punya pemikiran kayak gitu nih sih, jauh sih maksudnya di atas Ungke. Setelah gue research anjing biasa aja emang. Iya, dan Ungke pun juga biasa aja juga kan. Iya, maksudnya masalahnya biasa ketemu biasa. Iya, maksudnya Ungke pun juga yang kalau gue ngelihat Ungke lebih bagus dari sisi penguasaan ring ketimbang Putra Abdullah. Nah, gue di bedanya di situ justru. Nah, yang gue lihat, kalau menurut prediksi gue kenapa gue pilih Ungke, karena Ungke akan menang by point. Iya, jadi si Ungke ini akan mendikte si Putra Abdullah ini di atas ring nanti gitu. Jadi kayak ya mungkin gue udah tahu nih netizen terakhir akan ngatain dia mau lomba lari apa tinju gitu loh. Tapi kan ya that's boxing man. Betul. Itu loh, lu boxing kan gak selamanya lu harus ketemu di tengah lu bahu pukul rame. Nah, gue setuju. Itu gue nggak merasa Kakak Ungke punya kapasitas untuk mendikte. Dia belum punya nih kayak pengetahuan bahwa di atas ring tuh ada loh penguasaan ring. Dia belum punya tahap itu. Kalau gue ngeliat kenapa Kakak Ungke punya, karena gue ngeliat pertandingan dia waktu lawan Andi Cobra. Andi Cobra itu kan ya namanya baru tanding, pokoknya maunya ngebunuh lah ya, pukul keras. Ungke tuh bisa nanganin itu, gitu. Yang mana Ungke tahu kapan dia harus pivot, kapan dia harus mundur, kapan dia harus masuk, gitu. Nah, Ungke tuh udah bisa begitu. Itu yang membuat gue menilai kenapa pertandingan ini akan dimenangkan oleh Kakak Ungke. Karena menurut gue Ungke punya itu, dan ditambah mainnya di Indonesia. Meskipun itu di sosial media itu ramainya pendukungnya Putra Abdullah, tapi ketika di venue nanti gue jamin tetap akan Indonesia gitu ya. Indonesia tetap akan lebih kencang daripada Malaysia. Iya betul. Dan itu kan salah satu ngebangun mentality juga dan feeling lu juga ketika lu bertanding kan. Kalau
ya I don't know. Ya, Gue kita nggak belum pernah ngerasain sih Iya. panggung kayak gitu. Tapi gue pernah ngerasain di scene kompetitif yang di bidang yang berbeda ya antar Iya, negara gitu. Dan gue ngerasa faktor-faktor itu akan menjadi salah satu yang memicu Ungke akan main jauh lebih All bagus. Karena gue ngeliat juga persiapan Ungke matang banget sih. Maksudnya gue ngeliat dia dari sosial media ya. Iya. Dan beberapa teman-teman yang gue kenal ya di WSBC juga, even Coach Vicky juga, ya harusnya Kakak Ungke nggak seperti KKJ kemarin waktu persiapan lawan Renpang lah, ya kan? Bisa. Bahkan di face off dia pun juga dia ngakuin gitu, dia lebih konsisten berlatih, kan berarti udah kelihatan. Siap. Gitu. Nah itulah yang membuat gue Fokus potensi kakak Ungke ya. Mantap. Ya mungkin ini bakalan kebetulan kita punya pendapat berbeda nih. Betul. Justru match ini yang menurut gua menurut gua akan jadi fight yang paling seru di Beyond 4. Benar. Maka itu justru beda kan pendapatnya itu yang justru punya kayaknya secara tebakan ini masih 50-50 nih emang pertandingan antara kedua ini. Dan walaupun kita gua nggak merasa akan disuguhkan dengan pertandingan yang menarik ya, tapi siapa yang menang dan siapa yang kalah itu yang menariknya justru di situ. Kita belum tahu nih siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah. Itu yang bakal jadi nilai jual di pertandingan ini. Kalau gitu kita perlu taruhan nih. Taruhan apa nih? Kita taruhan potong botak nggak mungkin dong. Jangan, anjing. Kan saya botak karena gondrong. Ya gua anjing. Nggak mungkin dong gini aja. Kita dipukul sama James Mokoginta. Boleh. Di perut ya. Iya. Kan ya James terkenal slugger lah ya. Ya, aman. Artis KO di dunia Ya. tinju. Di body shot dia sih lumayan kencing-kencing juga sih. Lumayan. Ya, jadi kita taruh untuk match ini Taruhan deal. itu ya, deal. Pakai body protector apa enggak nih? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, aman. Anjing. Gue yang takut Pak. Oke, semoga kamu menang. Kita. Oke, Tuhan. Gua masih menang si Putra Abdullah ya, ganyang Malaysia. Anjing, semoga menang ya Tuhan. Agak pede gua. Oke. Aman kita. Oke, kurang lebih kayak gitu match-nya. Prediksi dari kita ya tentang match Kakak Ungke melawan Putra Abdullah ya. Beyond 4. Jangan lupa buat saksikan match mereka berdua di Beyond Combat Showbiz volume yang keempat tanggal 30 November 2024 live di Tenis Indoor Senayan. Kalau yang pengen nonton secara online Video.com. yes, bisa bayar PPV-nya di Pay-per-view. Oke. Dukung Oke, segini terus. aja. Dukung terus Combat Sports di Indonesia. Jangan lupa like dan iya, benar. subscribe, itu yang paling utama, bro. Itu yang paling utama. Iya. Itu alasan kita duduk di sini sekarang ya. Ngapain kita? Itu alasan kita duduk di sini sekarang. Ngapain kita bacot-bacot? Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Maju terus Combat Sport di Indonesia.